Bisa jadi jam berapa ya? Oh, udah lewat 2 menit ya. Oke, jadi pengennya sih ini karena udah filsafat, kemudian jam terakhir gitu ya, harus ngantuk-ngantuknya lagi gitu ya. Nah, tapi ya gak apa-apa lah, kita belajar nanti agar kita tahu, oh ternyata, apalagi nanti yang jadi dosen, yang mau jadi dosen nih, oh ternyata kuantitatif yang selama ini kita gunakan itu paradigmanya adalah tadi positivisme. Positivisme itu adalah apa? Menganggap sebuah kebenaran adalah sesuatu yang berlaku secara terus-menerus berbasis data atau angka. Ya, yang tidak ada angka, tidak ada data, ya tidak bisa. Kemudian kualitatif dengan konsepnya alamiah itu adalah post-positivisme atau naturalistik, di mana sebuah kebenaran itu adalah sesuatu yang menjadi fakta realita yang bisa dipertanggungjawabkan ya secara apa adanya alamiah. Ya, misalnya agak sedikit ini kali ya. Yang lagi ramai dulu tuh contohnya itu tentang misalnya bom, ada bom syahid, ada bom bunuh diri, ada zaitun, misalnya sekarang ada zaitun. Nah, kira-kira mereka itu menganggap sebuah kebenaran menurut mereka itu berbeda dengan kita. Kenapa kira-kira? Ya, salah satunya adalah karena apa? Karena memang yang mereka gunakan pendekatan termasuk juga pemahaman, berarti nanti toolnya itu adalah ya ada logika di situ, ada akal yang kemudian nanti disebarkan sehingga menjadi menurut mereka sebuah kebenaran. Nah ini belum lagi nanti kalau ada kepentingan politik, ya ingin kursi dan lain sebagainya, itu efek-efek dari berbagai pengetahuan yang ada di semesta ini. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak? Insya Allah udah tahu semuanya ya. Tadi yang kita sudah pelajari, ada nanti kita akan belajar lebih detail tentang epistemologi, ontologi dan aksiologi, ya termasuk juga nanti di metodologi itu sebenarnya masuk ke metode. Kalau metodologi berarti meta dengan hodos, berarti ya cara untuk mencari sebuah kebenaran juga. Ya sama gitu, cuman dia lebih ke perangkatnya, tahapan-tahapannya. Ini tahapan-tahapannya. Misalnya nih, kalau dalam dunia pendidikan, kira-kira kalau kita ingin tahu seorang anak ya itu cerdas, pintar, walaupun sementara kita gunakan kepintarannya adalah dengan angka, boleh nggak sih? Setuju nggak? Kepintaran seorang anak itu hanya diukur dengan rapor? Iya tidak kan? Tapi kan sementara hanya itu. Yang sekarang itu yang mungkin bisa gitu kan. Nah berarti kita balik sekarang agak berbeda. Seorang anak yang cerdas, pintar, sementara dia dengan angka, kira-kira dipengaruhi oleh siapa? Dari sini. Anaknya cerdas itu dipengaruhi oleh apa? Siapa? Apa coba? Atau pas dulu yang ini? Oke, lingkungan ini. Kalau lingkungan keluarga sih, apa? Orang tua sama juga dekat. Orang tua. Gen, ada gennya yang ini. Gurunya. Oke, gurunya yang ini. Oke, kita sebutkan berarti ya. Ada gen orang tua otomatis gitu ya. Kemudian lingkungan, ya lingkungan berarti terus apa lagi? Tadi guru, kemudian juga metodenya juga berarti. Terus apa lagi? Makanan, ya makan belut gitu, makan lele. Apalagi selain itu apa lagi? Saya suka makan belut kayak Pak Sulur, karena aku suka makan belut. Apalagi coba? Ukuran. Nah, ukuran apa? Oh, ukuran ini otaknya, volume. Oh, IQ. Misalnya anak ini matematikanya kurang, tapi bahasa Inggrisnya pintar. Cerdas bahasa Inggris. Betul. Yang ini tampaknya pintar, bahasa Inggrisnya kalau dia cerdas juga tapi matematik. Jadi ukurnya di apa? Jangan ukur burung dengan berenang. Oh iya, kalau udah tahu ya, berarti udah lulus nih. Oke. Tapi tadi ada yang hilang. Coba mikir. Yang terakhir itu, yang ilahiyah. Kira-kira apa? Kira-kira apa nih? Kemarin doa yang doanya balik apa kesatu ngajak Ebi, oh my Lord, increase me in knowledge, Robbi zidni ilma.
ternyata wahyu itu bahkan di sini tuh nggak ada. Nggak dianggap wahyu itu atau bisa dikatakan apa ya, qadha atau qadar nih, atau kuasa ya, kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah dibahas dalam faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang. Berarti seharusnya orang tua ketika hamil, ketika anaknya masih kecil itu apa yang dilakukan biar anaknya cerdas? Jangan cuma ngasih tadi belut aja kan sebetulnya ya. Apa kira-kira? Iya, berarti doa dan usaha gitu ya. Tapi doa maksudnya itu ya. Kalau usaha yang mengajarkan, dan itu nggak ada tuh di apa namanya kualitas itu nggak ada. Wahyu itu hampir tidak ada. Jadi perjuangan kita adalah bagaimana wahyu menjadi bagian dari sumber ilmu pengetahuan yang juga bisa dibuktikan secara ilmiah dan alamiah. Al-ilahianya sudah pasti tadi itu. Iya kan? Oke. Udah lewat ya, udah megang tas tuh kan. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Dua orang. Apa satu boleh? Ada yang mau nanya nggak tentang ilmu pengetahuan ini? Jangan sampai nanti masih bingung kenapa ya? Bisa dibetulkan kan? Misalnya menurut dia setelah fakta ilmiah benar, tapi fakta alamiah tidak benar. Oh iya, harusnya bisa, tetapi itu dalam konteks yang bertahap. Misalnya, kalau kita, yang cerita dari orang-orang yang ini sangat luar biasa. Kalau kita bayangkan, kita lagi berdiri, tiba-tiba apa? Ada peluru itu tajam sekali, tajam ya. Setajam apa? Bukan. Setajam lidah manusia. Itu kata Imam Ghazali. Betul, tapi jangan itu kalau jadi bertua loh. Ya oke. Jadi ketika ada peluru, kemudian dia mau menembus ke kepala kita, kira-kira sakit atau tidak? Iya, dia meninggal betul. Kira-kira sakit atau tidak? Tapi diteliti orang buat penelitian juga, maka dicari hukuman mati yang paling enak itu kayak gimana? Itu kan ya. Matinya otak itu mati rasa. Mati rasa kayak lagu aja dia. Mati rasa. Pancung itu tetap lebih baik daripada suntik mati. Jadi tadi tembak. Ya, Tembak yang kan di layar itu. Jadi saraf rasa itu putus. Jadi yang paling bagus tadi ditembak atau dipancung? Oh dipancung. Kalau tembak kan bisa jelas gitu. Jadi soalnya kayak tembak dulu gitu ya. Berarti mau dipancung dipancung. Kalau diselamatkan kan pancung. Iya. Racun, ada tembak mati. Iya. Ada tembak jantung. Karena ketika dipancung itu dia tidak merasakan sakit. Gitu ya. Tapi memberi efek jerak bagi orang yang melihatnya. Oh, jauh memang agak Iya, kelihatan gitu ya. Oke, tapi sebenarnya saya mau ngomong bahwa ketika peluru itu dekat dengan kepala kita itu sudah mungkin menembus, itu bisa jadi dalam kebenaran ilahiyah itu nyawa kita, jiwa kita atau ruh kita ya itu sudah dicabut sebelum 5 cm sebelum menempel di kepala kita. Sebuah kebenaran yang tidak pernah dibahas dalam konteks ilmiah ataupun alamiah. Nah itu juga jadi motivasi buat kita, gitu ya, motivasi bahwa ya meninggal itu adalah sesuatu yang apa ya? Sudah meninggal ya. Saya kan hanya dalam penanggalan. Jadi kan pakai heliocentris. Iya betul, matahari. Tapi dalam menghitung awal tahun itu kan tanggal 1 Januari. Padahal memang tanggal 1 itulah matahari pertama berputar. Karena kan itu sangat erat dengan kekuasaan Yunani tadi. Betul. Fakta ilmiahnya justru kalau mau tahu tanggal itu lewat bulan. Tanggal bulan itu tanggal 1, tanggal 2 dia berubah. Tanggal 15 dia sempurna. Tanggal 12 mulai mengecil. Akhir bulan dia hilang. Tanggal 1 muncul lagi hilang. Jadi menghitung hari itu mestinya pakai bulan. Karena itu fakta ilmiah tidak bisa dibantah. Luar biasa sekali. Itu ya, bagaimana kita memperjuangkan seperti tadi bahwa bisa saja fakta ilmiah yang ilmiah itu tidak ilmiah. Iya. Misalnya kayak kenapa sebut Januari tanggal 1 Januari, kenapa enggak tahun baru itu 1 Februari gitu. Iya betul ya. Kok kita bisa sepakat? Ya atau tiap tahun itu Ramadan gitu ya.
Tapi oke, tadi untuk mengetahui sebuah yang tadi disebutkan Ustaz itu, saya pernah ngedit buku tentang nanti boleh belajar ilmu falak. Ya, ilmu falak. Ada yang tahu ternyata di dunia ini kita tuh pernah kehilangan 7 hari. 7 hari itu hilang. Jadi kadang makanya ada yang ini tanggal 1 kok beda-beda banget gitu antara organisasi A dengan organisasi B. Ini yang asuransinya itu juga kemarin apa Sabtu atau apa. Nah itu perlu adanya penelitian yang mendalam, terutama tadi ilmu falak. Termasuk juga kira-kira nih kemarin dibahas ada yang tahu di mana di Greenland. Ya di Greenland itu matahari itu terbitnya berapa itu? Di Greenland itu ya ada yang sebulan. Kalau mataharinya nggak terbit sebulan, sholat subuhnya gimana? Ya gampang aja sih kalau belajar. Berarti kuncinya adalah belajar. Keep studying, nggak lewat aku jadi ya. Udah ya, jadi betul sekali sebuah kebenaran bisa jadi dan nanti betul. Itu yang menjadi justru kontroversi tentang makna sebuah kebenaran. Benar nggak kalau misalnya kalau kita masih kritis nilai-nilai agama itu dikonstruksi ulang? Gitu ya, dicari nih. Nah makanya nanti ada muncul kebenaran termasuk yang filsafat tadi itu cara berpikir nanti dia masuk ke dalam ranah Islam menjadi nanti namanya maqasidus syariah. Jadi cara mikir yang benar tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau tadi tentang sholat misalnya, kita mungkin nanti keturunan kita di tahun ya 2500 lah ya, mungkin sudah sampai ke Mars sana. Ini pas Mars mau sholat nggak ada kemana ya? Pas itu kalau nanti pindah ke Mars, cucunya gimana sholatnya ngadep kemana nih? Bawah. Pasti gitu ya. Emang matahari itu di bawah? Emang buminya itu di bawah? Gitu. Nah, itu bagian dari fikih. Ya, baik. Misalnya nggak ada pertanyaan lagi ya. Misalnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti santai aja untuk pelajaran kita ini. Benar-benar nanti yang pengen saya mau tanya satu-satu semua juga nanti misalnya baru beberapa orang nanti kita tanya lebih detail lagi. Pokoknya ruang lingkupnya adalah ini ya, manfaat, urgensi, karakter dan juga epistemologi, ontologi, aksiologi dan metodologi. Nomor 1 dengan nomor 4 itu yang fokus utama. Epistemologi dengan metodologi karena nanti terkait dengan tesis. Ngapain buat tesis? Oh, lihat YouTube saya. Kenapa Anda harus menulis tesis? Gitu ya. Oke, ya udah pernah dibahas itu ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.